Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan alat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim sehingga kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, yang semakin kokoh ke depannya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya sengaja ingin membahas mengenai taubatan nasuha. Ya. Jadi pembahasan saya itu pada kali ini berkaitan dengan taubatan nasuha. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengenai taubatan nasuha itu apa. Taubatan nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya dilakukan dengan penyesalan yang mendalam atas dosa, disertai tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Jadi yang dimaksud dengan taubatan nasuha di sini ialah taubat yang sungguh-sungguh. Ya, di situ bisa digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan taubatan nasuha di sini ialah taubat yang sebenar-benarnya atau taubat yang sungguh-sungguh. Berdasarkan pada apa di situ? Dilakukan dengan penyesalan yang mendalam atas dosa yang sudah dilakukan. Memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Dan dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tersebut yang sudah bertaubat, yaitu taubatan nasuha, maka di situ semata-mata dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu maka penting sekali kita menerapkan di dalam hidup kita, yaitu memiliki taubatan nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh. Ini adalah bentuk taubat yang paling sempurna dan dianjurkan di dalam Islam. Jadi taubatan nasuhah di situ ialah taubat yang sempurna, yang paling sempurna. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai taubat yang paling sempurna? Karena di sini adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang memiliki suatu iktikad yang baik dan tidak ingin mengulanginya lagi. Oleh sebab itu dikatakan sebagai taubat yang paling sempurna dan dianjurkan di dalam Islam. Orang yang sudah bertaubat, maka kita berusaha untuk memiliki taubat yang sebenar-benarnya atau taubatan nasuha. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai taubatan nasuha. Yang pertama, pengertian dari taubatan nasuha. Yang pertama di situ ialah penyesalan yang tulus. Jadi bagian-bagian yang penting di dalam taubatan nasuha di situ ialah ada penyesalan yang tulus. Bukan sebuah penyesalan yang berdasarkan kamuflase. Yang dimaksud dengan kamuflase di situ, secara penglihatan kita bertaubat, tetapi secara hati kita tidak taubat sama sekali. Makanya di situ penyesalan itu yang tulus harus kita lakukan, baik itu di dalam hati kita maupun di dalam perbuatan kita. Taubatan nasuhah
dimulai dengan penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah diperbuat, menyadari kesalahan tersebut dan merasa sedih karenanya. Jikalau bisa dikategorikan termasuk taubatan nasuhah, maka di situ ada yang namanya penyesalan yang tulus yang muncul dari hati kita. Kemudian langsung dilakukan dengan perbuatan. Salah satu contohnya mungkin di zaman dulu terdapat orang yang menyembah berhala, maka ketika sudah masuk Islam itu kita menunjukkan suatu penyesalan yang tulus, yang ikhlas di dalam diri kita bahwasanya kita sudah bertaubat dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terus yang kedua pengertian taubatan nasuhah, yang kedua yaitu niat yang kuat. Dalam melakukan yang namanya taubatan nasuhah di situ harus ada niat yang kuat yang ada di dalam diri kita. Terdapat niat yang kuat dan juga tekad bulat untuk tidak mengulangi dosa yang sama di masa depan. Jadi kita di situ dengan melakukan yang namanya taubatan nasuhah di situ harus ada niat yang kuat. Bagaimana niat yang kuat itu kita bisa tunjukkan? Salah satu contohnya misalkan di situ tidak ingin mengulanginya lagi. Nah, kalau misalkan sudah tidak ingin mengulanginya lagi dari dosa-dosa yang telah lalu, kemudian maka sudah termasuk kepada taubatan nasuhah. Yaitu apa di situ poinnya? Niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi dosa yang sama di masa lalu untuk dilakukan di masa depan. Pengertian taubatan nasuhah yang selanjutnya yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini dilakukan semata-mata karena mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang dimaksud dengan taubatan nasuha di situ bahwasanya dia semata-mata bertaubat karena ikhlas dan juga ingin mengharap ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ingin apa di situ? Bukan karena ingin mendapatkan yang namanya pujian dari manusia yang awalnya misalkan hidupnya itu serba dalam kegelapan, serba dalam keburukan, serba dalam kejahatan, maka ingin dipuji oleh manusia, maka dia pindah ke yang lebih baik lagi. Artinya apa di situ? Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dia melakukan taubatan nasuha itu semata-mata ingin mengharap ridha Allah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena alasan lain seperti ingin dilihat oleh manusia atau menghindari hukuman. Jadi itu pengertian dari taubatan nasuhah. Di situ ialah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus poin yang keempat di situ menghapus dosa. Taubatan nasuhah diharapkan dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu, memperbaiki diri dan membersihkan jiwa dari noda-noda dosa. Jadi kalau misalkan terdapat ada seseorang yang melakukan dosa di masa lalu kemudian dia bertaubat, yang termasuk kepada kategori taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, maka dosa-dosanya di masa lalu itu dihapus. Menghapus dosa-dosa yang telah lalu, memperbaiki diri. Seseorang yang taubatan nasuha di situ senantiasa ingin memperbaiki diri supaya lebih baik ke depannya dan membersihkan jiwa dari noda-noda dosa. Jiwa yang kotor kita harus bersihkan dengan cara apa di situ? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang kotor bisa dibersihkan dengan cara apa di situ? Memohon
ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya senantiasa jangan meninggalkan zikir kita, yaitu astaghfirullahaladzim. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu, sehingga menerapkan taubatan nasuha di dalam diri kita, maka itu bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Dan selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha di situ terdapat unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur taubatan nasuha yang pertama, meninggalkan dosa. Jikalau terdapat seseorang yang di masa lalu berkecamuk dengan dunia kegelapan, berkecamuk dalam dunia dosa, maka di saat itu kalau ingin taubatan nasuha, maka harus meninggalkan dosa tersebut, berhenti melakukan perbuatan tersebut yang bisa menimbulkan dosa-dosa, berhenti melakukan dosa yang telah dilakukan. Dan selanjutnya unsur-unsur taubatan nasuha yang kedua yaitu menyesali dosa. Merasa sangat menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Jadi kalau misalkan ada seseorang sudah menyesali dosanya, merasa sangat menyesal terhadap dosa yang sudah dilakukan di masa lalu, maka itu termasuk kepada unsur-unsur taubatan nasuha. Unsur-unsur taubatan nasuha yang selanjutnya yaitu bertekad tidak mengulangi, berjanji dalam hati untuk tidak mengulanginya dosa tersebut. Bertekad tidak mengulangi di situ kita harus tanamkan di dalam diri kita. Kalau misalkan jiwa kita ingin melakukan dosa yang sama di masa lalu, maka kita harus terapkan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Dan selanjutnya unsur-unsur taubatan nasuha yaitu jika berkaitan dengan hak orang lain, mengembalikan hak orang yang dizalimi jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Jikalau kita berbuat salah kepada orang lain, mengambil haknya orang lain, maka kita harus kembalikan yang menjadi hak milik orang lain tersebut. Ya. Oleh sebab itu, maka itu cara atau unsur-unsur yang berkaitan dengan taubatan nasuha. Nah, cara melaksanakan taubatan nasuha. Yang pertama di situ adalah sholat taubat. Melaksanakan sholat taubat yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikhususkan untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini cara melaksanakan taubatan nasuha yang pertama di situ adalah sholat taubat. Sholat sunnah 2 rakaat dengan tujuan apa di situ? Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua istighfar, membaca istighfar, memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. Kalau misalkan kita taubatan nasuha, melakukan taubatan nasuha, oleh sebab itu maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya jika ada suatu kaum yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kaum tersebut. Itulah keistimewaan dari orang yang beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara melaksanakan taubatan nasuha yang selanjutnya yaitu doa. Memanjatkan doa kepada Allah agar diterima taubatnya dan diampuni dosanya. Penting sekali kita melaksanakan doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amal ibadah kita dan juga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang selanjutnya yaitu cara melaksanakan taubatan nasuha yang selanjutnya memperbanyak amal soleh. Mengikuti taubat dengan memperbanyak amal soleh sebagai bentuk perbaikan diri.
Amal soleh ketika hidup di dunia tentunya banyak sekali, tinggal kita melaksanakan yang menjadi suatu perbuatan amal soleh yang kita inginkan. Salah satu contohnya misalkan amal soleh dengan cara bersedekah. Dan sedekah yang kita berikan termasuk kepada sedekah jariah. Salah satu contohnya kita menyumbang untuk pembangunan masjid. Kita menyumbang untuk pembangunan pendidikan. Kita menyumbang untuk hal-hal yang bersifat infrastruktur yang bisa bermanfaat untuk kemaslahatan manusia. Maka di situ termasuk kepada amal soleh dan termasuk kepada kategori amal jariah yang siapa yang memberikan amal jariah tersebut, maka walaupun orangnya sudah meninggal, tapi tetap dia pahalanya mengalir terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu dengan cara yang selanjutnya penjelasannya pentingnya taubatan nasuha. Orang yang memiliki atau yang melaksanakan taubatan nasuha di sini terdapat beberapa hal yang penting di dalam taubatan nasuha. Bagaimana pentingnya dari taubatan nasuha? Yang pertama, pintu rahmat. Taubat adalah pintu rahmat dan ampunan Allah yang selalu terbuka bagi hambanya. Jadi, selagi orang itu masih hidup di dunia, selagi diberikan kesempatan bernafas di dunia, maka kita senantiasa itu memiliki atau melakukan taubatan nasuha. Karena penting sekali. Yang pertama pentingnya yaitu pintu rahmat. Maka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunannya selalu terbuka bagi orang-orang yang ingin bertaubat, yaitu khususnya taubatan nasuha. Yang kedua, pentingnya taubatan nasuha di situ kedamaian hati. Seseorang yang melaksanakan taubatan nasuha di situ, maka dia memiliki kedamaian hati, kedamaian jiwa. Dengan bertaubat, hati menjadi lebih tenang dan damai karena telah terbebas dari beban dosa. Jadi sebenarnya yang menjadi terbelenggu, yang menjadi sesak hati kita, yang menjadi sesak nafas kita, yang menjadi sesak artinya dada kita, itu karena perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan, yaitu yang menimbulkan dosa. Jadi senantiasa kalau orang yang dosanya itu sedikit, maka senantiasa Allah memberikan kedamaian di dalam hati dan juga jiwa orang tersebut. Makanya di situ orang yang melakukan taubatan nasuha di situ akan mendapatkan yang namanya kedamaian hati. Yang selanjutnya pentingnya taubatan nasuha, yang selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang tulus. Taubat yang tulus akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuka pintu keberkahan dalam hidup. Jadi orang yang melaksanakan taubatan nasuha di situ, dia orangnya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena taubatan nasuha, taubat yang tulus, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan membuka pintu keberkahan dalam hidup. Di situ orang yang melaksanakan taubatan nasuha, maka dia akan mendapatkan keberkahan hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, di situ Quran surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Semurni-murninya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyerukan, sudah memerintahkan kita untuk bertaubat yang murni, taubat yang sebenarnya, atau disebut juga dengan taubatan nasuha.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 135, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di situ yang ada di dalam Al-Qur'an bahwasanya jika ada seseorang yang melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri sendirinya, maka segeralah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang tersebut, ya. Nah, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka selain Allah? Maka tentunya tidak ada, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka tersebut. Ya. Jadi itu ayat yang berkaitan dengan taubatan nasuha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa menyucikan diri mereka. Yang dimaksud dengan menyucikan diri di sini adalah menyucikan jiwa-jiwa kita dari dosa, menyucikan raga kita dari hal-hal yang memiliki unsur-unsur dosa. Salah satu contohnya misalkan apa? Di situ memakan barang yang haram. Maka di situ kita harus meninggalkan hal tersebut. Ya, jika ada seseorang yang seperti itu, maka senantiasa harus ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan senantiasa mereka menyucikan diri. Ya. Saya ingin membacakan doa taubatan nasuha, yang itu merupakan doa Nabi Adam alaihi salam. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi itu adalah doa dari Nabi Adam alaihissalam untuk senantiasa apa di situ memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan Allah tidak mengampuni, maka kamilah termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala bakal mengampuni dosa-dosa mereka yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu adalah topik yang saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan taubatan nasuha. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan senantiasa menjadi perantara kita untuk semakin dekat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi
waliman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.